Touring itu lebih enak matic atau manual? Enggak, mas, gue susah jawabnya. Enggak, gue butuh perspektif masing-masing aja. Gue belum pernah touring pakai. Iya, nggak perlu cerita soal matic. Jadi ceritanya motornya itu matic kan, dia pakai X-Max 2,5. Gue pakai manual, pakai MT25 gitu. Gue pengen dengar apa sih yang enak dari matic lo buat touring tuh? Ini tinggal gas aja, tinggal gas re. Tapi kan selangkangan lo sakit. Sama aja selangkah. Enggak, gue. Enggak selangkah, emang selangkangan lemah aja ini selangkangan. Berarti harus memperkuat selangkangan ya. Iya, ada senam kegel. Senam kegel, barang ibu-ibu hamil dong. Apa yang enak dari matic? Iya, tinggal gas rem. Selain itu, apakah? Dan pasti namanya motor matic, apalagi terutama X-Max. Bagasinya kan gede. Oh iya, brengsek emang Gua nggak ada bagasinya. Kayak apa sih, kosong gua nggak ada bawa apa-apa. Semua masuk bagasi. Berapa liter itu? Aduh, 40 something. 40? Iya. 40 something. Ya sama kayak back belakang gua 40, segitu berarti kan? Boros nggak sih motor matic 2,5 tuh? 1 banding berapa kira-kira? Kalau dalam kota kan, Harusnya lebih irit tuh luar kota dong. iya jauh. Kan nggak stop and go kan? Iya jauh. Kalau dalam kota kan kalau gue lihat di apa namanya itu average consumption-nya itu 28. 28 kalau di luar? Ini sekarang ternyata 40. Gue cek. Udah kayak ADV. Iya, makanya. ADV kayaknya 50 sih. Bisa kalau apa namanya touring mah. Kalau dalam kota ya itu 28 ya karena stop and go. Terus nyaman motornya pas diajak ngebut, diajak jalan rusak gitu. Nyaman. Standar loh itu mesin. Suspensi standar? Apa? Suspensi Suspensi depan ada di setting doang kan? Di setting. Nggak diganti? Enggak. Tapi ngajak-ngajak robak gitu masih empuk? Masih oke. Aman lah. Enak kok, belilah. Begitu mulu dia mah? Ntar kita bikin komunitas. Enggak udah kita komunitas cross platform aja udah. Beda spesies nggak apa-apa. Komunitas. Jadi mini matic touring? Kalau gue juga, gue rasa manual pasti ada enaknya kan. Kayak Banyak. Ya, Ntar dulu kita lagi fokus matic dulu. Ya matic kan enaknya gitu. Gue denger itu knalpot lu ganti kan? Ganti. Ngerasa bedanya nggak sih? Enggak terlalu. Ngapain lu pasang? Ya, Biar rame? Kalau gue kan sebenarnya basically nggak suka yang terlalu berisik. Nah kebetulan. Tapi halus sih motor itunya, Ya, tebel. Nah kebetulan Bulet-bulet knalpot ini gue tahu ada suaranya, tapi nggak berisik. Kamu knalpot gue juga nggak berisik. Lebih berisik. Kalau kabut. Iya. Jadi dibandingkan knalpot gua. Iya sih. Jadi ada suaranya, tapi nggak berisik-berisik amat gitu. Dan ini buat tampilan juga lah. Apa itu? Norak. Buat tampilan juga kan. Buat ya biar nggak standar-standar amat lah. Tapi enak suaranya kok, gua kan enak. Cuma sebenarnya pada saat lo bilang gua mending beli matic lah. Gue itu dulu user matic bro. Maksudnya kayak sebelum itu gue pakai matic. Ada Vian itu kan tadi motor gua kan. Terbiasa matic lah, kemana-mana ke matic gitu kan. Cuma ada satu hal yang bikin gua nggak nyaman pakai matic. Apa? Pertama untuk jalan jauh dan durasi yang lama, pakai matic itu ngantuk menurut gua. Apalagi kalau jalannya panjang itu ngantuk kalau gua. Oh nggak tahu ya, gua orangnya ngantuk kan ceritanya. Jadi kalau misalkan sekarang juga lu pakai manual juga ngantuk kan? Hah? Lu kemarin juga ngantuk-ngantuk. Bro, 2 hari kagak tidur gua, bro. Iya, kemarin deh yang udah tidur semalam di Semarang. Kan siangnya kan tergantung kondisi. Enggak, ini mas secara umum. Jangan diselalu dong, gua cerita dulu. Enggak. Ini pendapat gua bahwa pada saat jalan lurus, di luar itu panas apa enggak emang bikin kita ngantuk ya. Kita kan setuju kalau tarik itu justru bikin ngantuk. Udah mau panas kita pakai jaket kayak diungkep kan. Ngantuk tuh kan pasti kan. Di luar itu pakai matic lurus tuh ngantuk. Pertama feeling bawahnya itu kan dia kan CVT kan, konstan kan. Konstan. Jadi suaranya itu cuma statis ya. Statis gitu. Ada itu pasti ada potensi buat kita ngelamun menurut gua. Ada lupa. Nah, kelebihan dari manual, pertama, gua nggak ngantuk pakai manual karena gua harus pindahin gigi. Jadi konsentrasi gua ada terus. Gua mau bantah nih sebenarnya. Nanti dulu selesai. Sok. Ya. Gitu dia mah. Kompetitif banget orangnya. Gua orangnya tukang ngebantah. Pantes udah rakai orang. Habis. Ya itu karena gua nggak tahu terobsesi banget sama suara perpindahan gigi motor, bro.
Kayak kayak seneng gitu dengan suara motor, dan gua nggak dapet kenikmatan itu di motor matic. Iya. Bahkan kalau gue pakai matic gue kadang-kadang gitu. Padahal lagi jalan nih biar gue nggak ngantuk sebenarnya. Makanya gue berpura-pura seolah-olah itu pindah gigi saking Virtual gitu. ya, virtual. Saking gue pengen punya sensasi itu. Makanya pada saat punya kesempatan beli motor manual ya gue beli motor manual. Udah gue pakai motor manual gitu. Kalau pakai motor manual satu capek. Oke kok. Karena kalau dalam kota abis tangan lo. Stop and go kan dalam kota kan. Gak enak banget pakai motor manual. Cuman kalau untuk luar kota itu enak banget karena kita benar-benar bisa pure control powernya 100%. Betul. Apalagi kalau mau nyalip-nyalip. Kita tahu kemarin pas di jalan utara itu kan bis dan truk itu enak banget nyalipnya. Beda sama Matic yang butuh waktu yang lebih lama untuk dapat akselerasinya kan. I know that. Cila bahasa Inggris. Saya Jebakan apa sih lu? Tiba-tiba bahasa Inggris. banyak bule soalnya. Enak gua kalau ngomong bahasa Jawa. Itu sih yang nggak suka ya itu. Maksudnya capek satu. Yang kedua, motor gua bukan motor touring sebenarnya. Motor gua itu sport naked. Iya. Jadi riding positionnya itu nggak enak buat jalan lama. Pertama, kaki ngelipat, terlalu ngelipat karena sport. Yang kedua, stangnya rendah walaupun udah gue pasang riser, udah tinggi, tapi tetap nggak nyaman. Jadi memang capek pakai motor itu buat jalan jauh gitu. Yang kedua, karena memang gua masih agak bungkuk, jadi beban tuh di tangan. Iya. Jadi yang sakit tuh sini sama kopling sama rem, udah ini nih. Pinggang nggak? Enggak sama sekali. Ya karena gue masih muda juga sih, jadi Sama lah kita sambungan. tai. Itu sih paling nggak enaknya manual itu sih. Ya terus ketiga nggak enaknya lebih boros. Karena motor gua padahal belum gua setting aneh-aneh buat jadi boros buat ngebut ya, masih standar banget. Cuma ganti knalpot doang. Cuma memang gua ngerasa gua nggak pinter-pinter banget, belum jago banget main kopling, jadi terkadang suka ada slip. Pindah gini gitu, ngerti lah. Maksudnya nggak jago bawa kopling sebenarnya. Biasa dalam kota. Jadi kalau jauh tuh ya masih newbie lah kelihatannya gitu. Juga ngerasa motor gue masih sering ngerawung gitu lah. Terutama kalau mau dari RPM rendah gigi atas, terus turun, RPM bawah, gue nggak bisa langsung dapat tenaganya, sedapat gitu. Pasti ngerawung dulu gitu. Harus banyak belajar sih itu mah. Ntar gue ajarin. Lu mau nyanggah apa tadi yang gue bilang? Enggak, tadi kan lu bilang kan kalau misalnya ini konteksnya adalah kan touring, jalan lurus, kosong. Lu kan juga nggak mainin gigi dong pada saat itu. Betul, tapi kan nggak akan sering gitu. Ngerti. Kan sama aja jadi anteng juga pasti lu. Di gigi atas mulu gitu kan anteng gitu. Benar. Tapi kan secara umum tetap ganti gigi, bro. Iya. Setuju nggak? Iya. Tetep lah, plus minus lah masing-masing. Tapi paling manual sih, bro. Misalnya turunan kan. Manual itu Enak, punya 3 rem. Engine brake, rem depan sama rem belakang. Jadi 4 lah berarti. Kaki. Kaki mah Matic juga punya dong, ngapain? Ada 3 lah engine brake, depan sama belakang. Jadi stopnya lebih cepat dibandingkan Matic. Karena Matic benar-benar pure mengandalkan dari rem depan belakang. Itu sih. Cuma banyak kesalahan di Indonesia. Banyak gua perhatiin motor, kecelakaan motor, terutama motor-motor manual. Kalau dengar sebelum dia nabrak, mesinnya gitu, dar. Gitu. Kenapa itu maksudnya? Dia narik kopling. Oh, iya. Kenapa malah narik kopling? Kan narik kopling malah nyelonong. Iya. Bebannya ditaruh di rem semua kan, nggak akan dapat pasti kan? Iya, refleksnya jelek. Iya, itu masalah refleks. Makanya benar-benar harus latihan. Mesti dilatih refleksnya lebih benar gitu. Gua terhitung dari Jakarta ke sini sangat jarang pakai rem depan sekarang. Karena gue deg-degan. Rem depan gua kan bermasalah kan. Maksudnya ya walaupun sebengkel bilang oke, tapi gua parnoan takut copot lagi kan. Akhirnya gua berusaha mainin engine brake. Jadi benar-benar sambil latihan buat turunin. Mungkin lu di belakang gua mungkin dengar kalau gue tuh suka ngomong, ya itu gue belajar itu. Oh gitu. Iya. Gue sih nggak dengar. Gue nggak perhatiin. Gue malas perhatiin orang. Lu emang nggak perhatian? Males gue emang. Itu maksudnya engine brake itu perlu banget kita, apalagi buat touring.
untuk kondisi turun gitu. Pada saat kita mau Paling berasa nikung, tuh, turunan paling berasa. turun berasa. Mau nikung lah gitu. Mau nikung jangan pakai gigi tinggi deh, masuk gigi rendah kalau nikung. Biar power dapat. Soalnya Ini banyak banget orang nikung pakai gigi tinggi, nggak dapat torsinya, gubrak gitu bego. Iya, iya, iya. Ini ntar kita turun nih. Ya, turun. Itu matic kurangnya itu sih nggak ada button engine brake-nya. Tapi memang adanya motor matic itu menawarkan simplicity, kenyamanan, kemudahan lah dalam mengendarai karena nggak perlu ribet mikirin kopling, mikirin persneling. Betul. Karena pada saat bawa manual, kalau udah terbiasa kita udah nggak ngontrol lagi gerakan kita gitu loh. Iya. Cuma pada saat pertama kali kita harus mikirin 4 titik kan, tangan kanan, tangan kiri, tangan kaki kanan, kaki kiri kan. Betul. Jadi itu tuh proses yang paling lama dalam belajar motor manual gitu menurut gua. Matic itu menawarkan untuk ya gampang, lu tinggal rem kiri, rem kanan, gas, udah selesai gitu, nggak ada pikiran apa-apa lagi kan. Gitu. Jadi overall mau pakai motor apapun nyaman-nyaman aja buat touring. Tergantung motornya. Karena memang motor nggak semua didesain dengan purpose yang sama kan. Ada motor yang memang didesain buat dalam kota, untuk kondisi-kondisi yang nggak butuh durabilitas yang tinggi gitu. Iya, iya. Beda sama motor touring yang memang disiapkan untuk perjalanan jauh, riding position yang dipikirin, kenyamanan dari jok, posisi stang, posisi step itu juga dipikirin gitu. Suspensi juga dibuat lebih empuk supaya kan, karena kondisi jalan kan beda-beda kalau touring kan. Iya. Makanya nggak semua motor sebenarnya bisa buat touring sih. Itu sih menurut gua. Kondisi ban juga perlu diperhatiin. Makanya pas mau berangkat nih kita udah bikin rute kan. Gue itu kayak virtual jalan-jalan gitu loh. Memastikan buat jalan yang kita lewatin itu layak buat motor kita lalui. Lu view streetnya lu gini satu-satu gitu. Iya bro, pakai ini loh, pakai keyboard jalan-jalan gua. Iya. Tapi gua loncat kayak jarak segini kayaknya sama nih, gua coba loncat sini gitu. Random ya. Random gitu. Jadi random check gitu. Terus selanjutnya tipsnya mau touring ya kuasai medan. Jadi lu tahu bagaimana yang gue bilang cerita tadi ya. Gitu kalau sih. Itu betul. Kuasain medan. Kuasain medan, Mbak. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalian harus tahu jalan yang kalian lalui supaya kalian ada kesiapan gitu. Kita tahu tujuannya. Jadi kalau gua ke Bali nggak dari Jakarta langsung gua titik ke Bali, tapi gua cari tempat-tempat yang kira-kira ada berpotensi buat istirahat, ngerti nggak? Iya, iya. Kayak misalkan dari Semarang ke Bali, gua set dulu ke Mojokerto, terus ke Situbondo ya, Bondowoso Situbondo. Iya, titik-titik itu di set Probolinggo gitu. Jadi directionnya ke kota terdekat dulu. Iya, yang mungkin kita untuk singgah kan. Betul. Gitu sih. Oh gitu. Apalagi bro, tips buat touring? Tips buat touring? Nggak ada. Gue juga kan bukan orang yang biasa touring. Ngasih tips mah nggak harus jadi orang biasa, minimal kita udah pernah touring, kita ngasih pengalaman, sharing, kamu juga sharing. Yang penting waktu sih. Kalau waktu mah nggak begini bro, begini. Maksudnya waktu dan uang ya, waktu dan uang gitu ya. Iya sih. Harley tuh ya. Tapi nggak semua orang bisa menikmati touring, sementara lo udah bisa menikmati touring. Lo menikmati perjalanan. Oh, satu lagi tips kalau mau touring, terutama untuk touring yang nggak sendiri ya, kalian wajib punya intercom. Oh iya. Karena gue sama dia beberapa kali touring ada yang pakai intercom, ada yang enggak, ada yang pakai intercom tapi dengan cara yang konvensional yang jadul, ada pakai intercom yang proper, dan itu rasanya beda. Dan yang terakhir ini kita punya intercom yang sama. Kita sama-sama Cardo, jadi koneksinya seamless. Jadi sepanjang jalan lancar, cuma memang Cardo itu begitu jaraknya udah mulai agak jauh, putus. Ya, itu aja sih kurangnya. Jadi ya wajib intercom kalau kalian lebih dari satu orang gitu. Tapi putusnya itu jadi lumayan sebenarnya. Iya, maksud gua. Jadi gue tahu nih, wah jauhan nih, udah ketinggalan nih si Irwan gitu kan. Tapi anaknya Cardo dia auto connect-nya cepat. Begitu udah dapat sinyal dia langsung connect. Iya, begitu udah di jaraknya udah langsung. Tapi kayaknya Sena lebih jauh deh bro. Apa kita ganti Sena aja? Aduh, apa kita lanjut ngebahas soal jajan terus. intercoman yang paling baik aja.
nggak masalah. Itu terakhir intercom ya. Kalau jadi biar nggak bosen. Karena kalau sepanjang jalan kalian fokus ke map, ngelihat sisa berapa kilometer, sisa berapa waktu, capek, percaya sama gue. Fokus ke jalan sama fokus ngobrol. Walaupun kadang gue begitu udah fokus, susah diajak ngobrol, terus diam gitu. Bro, ngobrol apa? Kata gue bingung. Gitu aja, guys. Jadi itu pengalaman kita touring ke Bali, tapi baru setengah perjalanan karena setengah lagi kita akan pulang ke arah Jakarta, tentu dengan rute yang berbeda karena memang sengaja berangkat kita jalur utara, pulang kita akan jalur selatan, dimana kalau jalur selatan itu lebih enak jalannya, lebih mulus, lebih nyaman, nggak banyak truk terutama, lebih seru, pemandangannya lebih bagus. Jadi kalau kalian punya banyak waktu dan pengen touring, saran saya ambil jalur selatan, jangan jalur utara. Cuma kalau kalian memang ngejar waktu, maksudnya waktunya terbatas tapi pengen touring gitu, ya silakan lewat jalur utara dengan persiapan mental yang sangat bagus ya, karena kondisinya memang sangat-sangat challenging menurut saya si banyak lubang-lubang jahanam. Lubang jahanam yang berpotensi buat bikin lu nyusruk di depan truk. Iya, amit itu. Amit deh itu benar-benar. Oke, guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Closing dong. Peace, love, and gone.